Jangan ajuin KPR sebelum cek hal-hal ini. Dalam pembelian rumah dengan sistem KPR, tentu kita berharap bahwa segala prosesnya berjalan lancar dan pada akhirnya kredit kita akan disetujui oleh bank atau di ACC. Namun ada kalanya untuk orang yang pertama kali mengajukan KPR, ada hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya yang menghambat proses pengajuan KPR kita. Nah, agar hal itu tidak terjadi, kalian harus pastikan untuk cek-cek hal ini sebelum pengajuan KPR. Dan tonton video ini sampai selesai karena nomor 6 ini sepele tapi penting. Dan inilah 6 hal yang harus kamu cek sebelum mengajukan KPR. Jangan sampai kalian abai sama BI checking kalau kalian mau mengajukan KPR. Pengertian BI checking sendiri adalah sistem layanan informasi keuangan yang mencatat riwayat pembayaran kredit atau pinjaman seseorang. BI checking digunakan untuk mengetahui apakah seseorang dapat dipercaya untuk membayar pinjaman tepat waktu atau enggak. BI checking sendiri memberikan skor kredit kepada debitur berdasarkan catatan kreditnya. Skor kreditnya ini berkisar antara 1 sampai 5. Skor 1 ini kredit lancar, skor 2 ini kredit dalam perhatian khusus, skor 3 kredit tidak lancar, skor 4 kreditnya diragukan, dan skor 5 ini kredit macet. Faktanya saya masih banyak menemui calon konsumen yang belum tahu kalau BI checking atau riwayat kredit ini sangat berpengaruh dalam pengajuan KPR. Jangan sampai ketika kalian sudah menemukan rumah yang diinginkan dan sudah membayar DP ke penjual, kalian baru melakukan BI checking. Dan ketika bank melakukan BI checking, ternyata riwayat kredit kalian bermasalah atau bahkan call 5. Solusinya gimana? Solusinya adalah sebelum kalian mencari rumah yang kalian inginkan, yang harus kalian lakukan adalah mendatangi bank yang akan kalian ajukan terlebih dahulu, kemudian kalian utarakan keinginan untuk mengambil KPR di bank tersebut. Dan minta tolong ke marketing bank atau ke petugas bank untuk mengecek riwayat kredit atau BI checking kalian. Kalau perlu kalian sekalian konsultasi mengenai pengajuan KPR yang mencakup syarat-syarat, prosedur, cicilan, penghasilan, dan lain-lain ke marketing banknya. Tunggu sampai BI checkingnya keluar, biasanya 1 sampai 3 hari kerja, tergantung bank, tiap bank berbeda-beda. Setelah BI checkingnya keluar, kalian bisa lihat hasil riwayat kreditnya seperti apa. Misal ternyata BI checkingnya bersih, kalian bisa lanjut mencari rumah yang kalian inginkan. Tapi misal BI checking kalian hasilnya bermasalah atau bahkan call 5, konsultasikan dengan marketing bank tersebut mengenai apa yang sebaiknya dilakukan. Apakah dari bank tersebut merekomendasikan segera ditutup tunggakan-tunggakan hutang yang masih menggantung, minta surat keterangan lunas, dan setelahnya bisa mengajukan KPR, atau setelah dapat surat keterangan lunas harus menunggu sekitar 1 sampai 6 bulan baru bisa mengajukan kredit lagi. Nah, itu tergantung banknya. Yang jelas di sini kalian sudah bisa melakukan eliminasi satu masalah dalam pengajuan KPR. Ini khusus untuk calon debitur yang profesinya karyawan. Ada beberapa customer yang saya temui yang ingin mengajukan KPR ternyata masa kerjanya belum lama atau fresh graduate yang baru keterima kerja. Rata-rata di bawah 1 tahun. Ada yang baru 6 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang baru 3 bulan sudah berencana ambil KPR untuk membeli rumah. Kalau saran saya, lebih baik kalian sabar menunggu masa kerja kalian sampai 1 tahun atau bahkan lebih. Syukur-syukur sampai kalian diangkat jadi pegawai tetap. Karena bank akan melihat kalian belum cukup sustain secara keuangan dan pekerjaan jika masa kerja kalian masih sebentar. Hitung-hitung sambil kalian menabung untuk mengumpulkan uang sebagai DP atau uang muka. Dan juga perlu biaya seperti biaya notaris dan biaya KPR yang jumlahnya tentu saja tidak sedikit. Ini nyambung ke poin yang ketiga. Biasanya bank hanya bisa menyetujui 80-90% dari hasil appraisal rumah yang akan kalian beli. Ingat ya, hasil appraisal bukan dari pengajuan kredit yang kalian ajukan atau inginkan. Lalu sisanya dari mana? Tentu saja dari DP yang disiapkan kalian sebagai pembeli yang dibayar ke penjual.
Selain itu, biaya notaris dan biaya KPR juga harus kalian persiapkan ketika akad kredit nanti. Kalau kalian belum bisa mempersiapkan hal ini, lebih baik kalian sabar dulu sampai uangnya terkumpul untuk DP dan biaya lain-lain. Jadi jangan pernah beranggapan, terutama untuk kalian yang rencananya mau beli rumah second, kalau KPR itu bisa tanpa DP atau tidak keluar biaya sama sekali. Tapi poin ketiga ini bisa kalian skip jika satu, kalian mau beli rumah di developer yang punya promo DP 0% dan free biaya-biaya, alias kalian cuma tinggal akad kredit aja. Tapi tentu konsekuensinya plafon kredit kalian lebih besar dan cicilan kalian juga pasti lebih mahal. Yang kedua, kalian beli rumah second yang harganya jauh di bawah pasar, mungkin karena BU atau butuh uang, ini bisa aja kalian nggak pakai DP dengan catatan penghasilan kalian bisa mengcover cicilannya. Tapi tetap aja sih, nanti ada biaya notaris dan biaya KPR. Khusus untuk kalian yang berwira swasta, sebelum ambil KPR, ada baiknya kalian berkonsultasi dengan bank mengenai jenis usaha yang kalian miliki. Karena berdasarkan pengalaman, ada beberapa jenis usaha yang tidak bisa untuk mengajukan KPR. Contohnya seperti online shop kecil-kecilan, apalagi yang tidak punya legalitas usaha. Usaha-usaha yang sudah mempunyai legalitas seperti SIUP dan TDP biasanya lebih disukai oleh bank, apalagi yang punya laporan keuangan. Jadi setelah kalian perkirakan DP rumah dan biaya lain-lain, kalian juga wajib untuk menghitung rasio penghasilan ke cicilan KPR-nya. Ini untuk mengetahui apakah penghasilan kalian baik single income atau joint income dengan pasangan bisa masuk mengcover cicilan KPR-nya. Tiap bank sendiri itu rasionya berbeda-beda. Ada yang cicilannya harus 30% dari total penghasilan, ada yang 40%, bahkan ada yang sampai 70% tapi dengan konsekuensi bunga yang lebih tinggi. Kalian bisa tanyakan ke bank yang akan kalian tuju mengenai rasio tersebut. Kenapa bank menerapkan rasio ini? Jadi bank itu beranggapan misal rasio yang dipakai 40%, maka sisanya bisa digunakan calon debitur sebagai biaya hidup. Jadi tidak bisa hanya bermodalkan keyakinan, saya sanggup mencicil angsurannya mas. Tanpa bank menganalisa penghasilan calon debitur itu tidak bisa. Dan penghasilan lewat payroll biasanya lebih disukai bank. Yang terakhir, poin ke-6 ini paling sepele tapi cukup penting. Kalau kelewat ini cukup merepotkan. Ini terutama untuk pasangan yang sudah menikah. Pastikan kalian cek data-data diri kalian di KTP, kartu keluarga, dan surat nikah. Apakah sinkron atau tidak? Mulai dari nama, status perkawinan, dan alamat antara di KTP dan kartu keluarga. Karena kalau ada yang tidak sinkron, biasanya bank akan meminta kita menyamakan data-data diri antara di KTP dan di kartu keluarga. Masih bagus jika marketing KPR-nya ini jeli ya, ketahuannya di awal saat kita pengajuan KPR. Akan repot jika ketahuannya pada saat mendekati akad kredit. Ini akan membuat jadwal akad kredit ini menjadi mundur, yang tentunya akan membuat penjualnya ini kesal. Contoh kasus yang pernah terjadi pada customer saya, suami istri yang rencananya membeli rumah pertama mereka secara KPR, ketika pengajuan itu baru ketahuan belakangan kalau alamat KTP dan alamat di KK ini berbeda ya, alamatnya si suami. Ada juga customer saya yang LDR dengan istrinya, kakaknya ini tidak jadi satu, ada akta perkawinan yang jelas, tapi status perkawinan di kartu keluarga ini sudah menikah, tapi di KTP status perkawinannya ini belum menikah. Nah, hal-hal seperti ini yang wajib kalian bereskan sebelum kalian mengajukan KPR. Kalau semisal tetap diajukan ke kantor pertanahan dengan data yang belum disinkronkan, biasanya nanti berkas akan kembali ke notaris atau ditolak. Karena BPN sendiri itu sudah nge-link ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil. Kalau kalian melakukan pembelian rumahnya lewat broker, kalian juga bisa meminta tolong broker kalian untuk mengecek 6 hal tersebut sebelum kalian mengajukan KPR. Karena saya sebagai broker juga sebisa mungkin melakukan hal tersebut sebelum saya mengajukan KPR customer saya.
Oke, kira-kira itu tadi 6 hal yang harus kalian cek sebelum kalian mengajukan KPR. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa follow Instagram saya @rizalzulumiproperty. Jangan lupa juga untuk tonton video saya yang lainnya.